Selamat datang, Bu dosen. Bisa kita mulai saja, Bu Yanti? Eh, coba anak-anak dinyalakan kameranya semuanya, nggih? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ardan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ardan sudah memimpin doa hari ini. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adelia Suci Maharani. Hadir. Anita Ayu Hapsari. Hadir Bu. Ardan Firansyah. Hadir Bu. Astrid Anggun. Hadir Bu. Dimas Aji Saputra. Hadir Bu. Isyanti Fahmida. Hadir Bu. Nada Aulia Ramadhani. Hadir Bu. Ya, terima kasih. Berarti hari ini sudah masuk semua nggih? Sudah. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Bu Guru izin share dulu. Sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah. Mari kita menyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. Mikrofonnya dinyalakan ya. Garuda Pancasila.
Ya, terima kasih kalian sudah bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Mudah-mudahan nanti kita bisa menambahkan rasa nasional kita kepada bangsa kita ya. Ya, anak, siapa yang tadi pagi bangun lebih awal? Saya, Bu. Saya. Oh ya, Anita. Pukul berapa bangunnya? Pukul 5. Pukul 5. Lah setelah bangun itu apa yang dilakukan Mbak Anita? Sholat subuh. Sholat subuh, bagus sekali. Berarti Mbak Anita sudah menjalankan perintah Tuhan. Terus tadi Mbak Anggun. Mbak Anggun, pukul berapa bangunnya? Pukul 5. Pukul 5. Setelah itu Mbak Anggun ngapain? Sholat subuh sama membantu orang tua. Iya, bagus, pintar, sudah melaksanakan tugas Tuhan, juga membantu orang tua. Membantu orang tuanya ngapain, Bang Gun? Baju. Oh, baju. Berarti Mbak Anggun sudah pintar, sudah bisa mencuci baju sendiri ya. Nah, Bu Guru mempunyai video lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Bentar, Ibu share dulu. Yuk, mari kita menyanyikan bersama-sama. Semuanya bernyanyi ya. Nenek moyang bisa ombak yang yang semangat ya.
berteduh di tepi pantai, Ya, terima kasih sudah menyanyikan bersama-sama, lumayan kompak, lumayan bagus suaranya. Nah, dari video lagu nenek moyang tadi, nenek moyang kita seorang apa ya? pelaut. Seorang pelaut. Kalau seorang itu bekerjanya di mana? Di laut. Laut. Mereka mencari apa ya? Ikan. Iya, betul sekali. Mereka nenek moyang kita adalah seorang pelaut yang pekerjaannya mencari ikan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Nah, sesuai dengan lagu tadi, tema yang akan kita pelajari yaitu, nah, bentar ya, buku share dulu. Nah, kita akan belajar di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu membandingkan sifat-sifat tokoh dengan benar. Tujuan yang kedua, kalian mampu mempresentasikan pendapat mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh dengan benar. Tujuan yang ketiga, kalian mampu merancang rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar dengan detail. Tujuan yang keempat, kalian mampu mempraktikkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporannya dengan detail. Nah, sekarang bacalah cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Kemarin sudah Bu Guru kirim teks bacaannya ya anak-anak? Sudah. Ya, coba sekarang kalian baca. Mbak Adel coba. Semut dan belalang. Semut dan belalang di tengah hutan. Hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Ya, sekarang Mbak Anita. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Mbak Anggun. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. Ya, sekarang Mbak Isyanti. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya? Sekarang musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Ya, selanjutnya Mbak Nada. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang disukainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Nah, gilirannya Mas Ardan. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ya, yang terakhir Mas Dimas. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya. Sang belalang rajin
bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah membacakan cerita semut dan belalang. Coba sekarang analisislah tokoh-tokoh cerita tersebut. Tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Nah, Ibu Guru sudah membentuk kelompok kemarin ya. Nanti kelompok 1, Adelia, Anita, dan Anggun. Kelompok 2, Nada dan Isyanti. Kelompok 3, Ardan dan Dimas. Bu Guru kemarin sudah membagikan LKPD-nya ya? Sudah. Kalian sudah mengerjakan dengan kelompok kalian masing-masing? Sudah. Ya, kalau sudah sekarang coba ayo presentasikan hasil pendapat kalian. Coba dari kelompok 1. Silakan bacakan hasil pendapat kalian. Saya, Bu. Ya, silakan. Sangat setuju dengan sikap semut karena semut rajin bekerja. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Iya, pendapat dari kelompok 1 adalah sangat setuju dengan sikap semut. Mungkin ada kelompok 2 dan 3 jawabannya ada yang berbeda atau sama? Sama. Ya, berarti sekarang coba yang kelompok 2. Coba dibacakan hasil pendapat kalian. Saya, Bu. Ya, silakan dibacakan. Pendapatku tentang sikap belalang adalah tidak setuju terhadap sikap belalang. Belalang malas bekerja sehingga pada saat musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Iya, kelompok 2 tidak setuju dengan sikap belalang karena belalang malas bekerja ya. Bagus sekali, betul sekali jawaban dari kelompok 2. Ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama. Sekarang yang kelompok 3 silakan bacakan hasil pendapat kalian. Hai, Bu. Sikap yang perilaku contoh. Sikap semut dengan bekerja kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Iya, kelompok 3 menjawab sikap yang perlu dicontoh tadi adalah sikapnya si semut ya. Terima kasih atas presentasi kalian tentang analisis sifat-sifat tokoh cerita tersebut. Nah, sekarang sikap mana yang perlu kita contoh tadi sesuai dengan jawaban dari kelompok 3, yaitu adalah sikap yang perlu kita contoh sikap si semut karena dengan bekerja kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Nah, pada cerita semut dan belalang ada perbedaan sifat antara semut dan belalang. Nah, dalam cerita sifat-sifat tokoh itu ada 3. Kalian tahu apa saja itu? Antagonis. Iya, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ya, coba guru mau tanya, tokoh protagonis itu tokoh yang seperti apa ya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Baik. Terus kalau tokoh antagonis? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Kalau tokoh tritagonis? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu.
Ya, silakan. Coba tadi Mbak Nada apa ya? Ya. Ya, dibacakan Mbak Nada coba. Tokoh protagonis adalah tokoh yang membantu sebagai penengah dari tokoh antagonis dan protagonis. Oh ya, nah tadi kalian sudah menjawab tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis itu apa? Ya, kita bahas bersama-sama. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat baik, contohnya suka menolong, terus tidak sombong, murah senyum, itu contoh sifat yang baik. Kalau antagonis tadi apa ya? Tokoh yang memiliki sifat jahat. Nah, di sini seperti apa? Suka mengejek, suka berbohong. Itu adalah sifat yang jahat. Nah, tritagonis di sini adalah tokoh yang menjadi penengah, tokoh-tokoh yang bersifat netral, tidak memihak protagonis ataupun antagonis. Nah, dari cerita semut dan belalang tadi, apakah hanya hewan saja yang bekerja, anak-anak? Tidak. Manusia juga harus bekerja. Mengapa kita harus bekerja, anak-anak? Untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kita tidak bekerja, apa yang akan terjadi? Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, betul sekali, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya kita harus bekerja. Kalau orang yang tidak memiliki pekerjaan, namanya apa ya, anak-anak? Pengangguran, betul sekali. Dari itu coba sekarang perhatikan gambar ini. Ini Bu Guru punya gambar apa ya? Seorang guru bekerjanya di sekolahan. Terus seorang guru mengajar siapa, anak-anak? Mengajar para siswa. Seorang murid. Supaya menjadi pintar anak-anak ya. Terus sekarang gambar yang kedua, gambar apa ini? Polisi. Pekerjaannya apa? Mengatur lalu lintas. Nah, di sini ada gambar seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya tidak macet. Nah, gambar yang ketiga, gambar apa ini? Seorang dokter. Iya, dokter bekerjanya di mana? Rumah sakit. Biasanya seorang dokter ini membantu siapa? Orang sakit. Yang membantu orang yang sakit, membantu menyembuhkan orang yang sakit. Sekarang gambar yang terakhir, gambar apa ini? Petugas kebersihan. Mereka bertugas untuk membersihkan. Ini adalah petugas kebersihan yang ada di jalan, mereka membersihkannya. Nah, tahukah kalian siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Pencinta lingkungan. Pencinta lingkungan, betul sekali. Pencinta lingkungan itu adalah mereka yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran, berarti dengan sukarela. Tapi apakah hanya pencinta lingkungan saja yang wajib menjaga kelestarian lingkungan? Tidak. Ya, kita semua harus wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Iya, kalian, orang tua kalian, terus warga sekitar, ibu guru, pak guru, warga sekolah, semuanya wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, kalian bisa menjadi bagian dari pencinta alam. Hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Di sini
Bu Guru punya 2 gambar. Nah, coba bandingkanlah kedua gambar di bawah ini. Siapa yang mau menjawabnya? Ya, Bu. Ya, silakan. Bandingkan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama, seorang anak membuang sampah sembarangan. Akibatnya sampah berserakan, banyak menimbulkan banyak penyakit dan menimbulkan bau busuk. Ya, sekarang gambar yang kedua. Saya, Bu. Ya, silakan. Anak-anak membuang sampah di tempat sampah. Akibatnya lingkungan bersih, tidak menyebabkan penyakit dan tidak membuat bau busuk. Iya, bagus sekali pendapat kalian tentang kedua gambar ini. Nah, perbedaan di sini sangat terlihat ya anak-anak. Gambar pertama tadi adalah membuang sampah sembarangan, mengakibatkan sampah berserakan, mengakibatkan bau yang tidak sedap. Terus banyak sekali bibit-bibit penyakit yang ada di situ. Gambar yang kedua adalah gambar yang anak-anak membuang sampah pada tempatnya, lingkungan menjadi bersih, nyaman, tidak berbau busuk, terus tidak banyak bibit penyakit. Nah, dari gambar ini, gambar yang mana yang perlu kita contoh? Kedua. Gambar yang Iya. Pintar sekali, kita harus mencontoh gambar yang kedua. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga sumber daya alam di lingkungan kita? Mari kita sama-sama melihat video. Bentar ya. Ibu share dulu videonya. Tunggu ya sebentar. Sudah terlihat anak-anak? sudah. Sudah ya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan. Tetap semangat belajar ya walaupun dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dampak pengolahan sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan cara yang baik, benar, agar tetap lestari. Apa dampak pengolahan sumber daya alam? Bagaimana cara pelestarian sumber daya alam? Mari kita pelajari bersama. Tanah longsor terjadi karena satu, hutan gundul, yang kedua, penebangan pohon secara liar, yang ketiga, tidak adanya reforestasi. Banjir bisa terjadi karena satu, hutan yang gundul, yang kedua, membuang sampah sembarangan, yang ketiga, membuang perumahan di bantaran sungai. Kebakaran hutan dapat terjadi karena satu, membuang pohon sembarangan, yang kedua, atau panjang, ketiga, penggunaan lahan perkebunan. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk namun, pelestarian sumber daya alam dapat
tentang upaya-upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, reboisasi adalah penanaman dari hutan yang hidup. Hal ini perlu dilakukan agar pelestarian hutan tetap terjaga. Yang kedua, menjaga kebersihan sungai. Menjaga kebersihan sungai perlu dilakukan karena banyak sekali manusia yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah di sungai. Hal ini harus dihentikan demi menjaga kelestarian sungai. Yang ketiga, penggunaan energi alternatif. Penggunaan energi fosil yang terus-menerus dapat mengakibatkan energi cepat habis. Sehingga kita perlu menggunakan energi alternatif. Contohnya, energi cahaya matahari. Yang kedua, energi angin. Yang ketiga, energi panas bumi. Agar sumber daya alam dapat digunakan di masa sekarang dan yang akan datang, maka perlu terus dijaga pelestariannya. Untuk menjaga pelestarian alam harus dilakukan secara bersama-sama, dimulai dari lingkungan terkecil sampai ke lingkungan lebih luas. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah melihat videonya ya anak-anak? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan. Apa yang perlu ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Sumber daya alam. Sebentar. Selamat. Bagaimana? Sebentar, ini lagi ada masalah di ini, ya. Bagaimana tadi? Apa yang mau ditanyakan? Sumber daya alam itu apa, Bu? Oh ya, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan dari alam untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu yang namanya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada dua anak-anak. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, udara, itu adalah yang yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui itu adalah tanaman, hewan, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, coba sekarang perhatikan anak-anak. Perhatikan gambar akibat dari tidak menjaga sumber daya alam. Ini yang gambar apa ya ini? Banjir. Apa yang menyebabkan banjir? Membuang sampah sembarangan. Mana ya? Di sungai. Sungai, betul sekali. Makanya dari itu kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Gambar yang kedua, gambar apa ini? Longsor. Yang menyebabkan menjadi tanah longsor. Penebangan secara liar. Penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan menjadi gundul ya anak-anak. Makanya kita harus, kalau kita mau menebang pohon itu harus menggunakan tebang pilih, tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Nah, gambar yang ketiga, gambar apa ini? Punahnya hewan langka. Punahnya hewan langka. Hewan ini adalah hewan yang dilindungi. Kenapa kok hewan bisa menjadi punah ya anak-anak?
Karena Pemburuan iya, pemburuan secara liar. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab memburu hewan langka untuk dijual, sehingga hewan-hewan langka ini semakin hari punahnya hewan langka. semakin punah. Nah, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita dengan cara yang pertama. Dengan cara apa ini? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, penanaman penanaman kembali atau melakukan reboisasi supaya tidak mencegah banjir dan tanah longsor ya. Terus yang ketiga, gambar apa ini? panel surya. Ya, benar sekali, menggunakan panel surya atau penggunaan energi alternatif. Mengapa kita harus menggunakan energi alternatif, anak-anak? Untuk menghemat energi. Ya, betul sekali. Jawabannya untuk menghemat energi supaya energi tidak habis ya anak-anak. Nah, sekarang buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah 2 sumber daya alam di sekitar lingkunganmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Nanti hasilnya dikirim melalui grup WA. Penggunaan energi alternatif. Sudah itu ya anak-anak, sudah mengirimkan LKPD ini ya? Sudah kalian terima? Sudah. Ya, berarti kalian sudah mendiskusikan dengan teman kalian ya? Dengan kelompok asing, iya. Nah, sekarang pilihlah saya satu kegiatan yang memungkinkan bagi kamu melakukannya. Tulislah laporanmu. Laporanmu nanti memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, yaitu ada kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Karena kamu kemarin sudah Bu Guru bagikan lembar LKPD-nya, kamu juga sudah mengerjakan dengan teman sekelompokmu. Coba sekarang sampaikan hasil laporan kalian ya. Dari kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan. Nama kegiatan membersihkan sumur. Tujuan kegiatan memelihara sumur agar ketersediaan air bersih tetap terjaga. Alat-alat yang dibutuhkan sapu, keranjang sampah, dan sikat. Langkah kerja, persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan seperti keranjang sampah, sapu, dan sikat. Bersihkan bagian sumur yang dapat dijangkau dengan mudah, misalnya dengan bagian lingkaran sumur. Bersihkan tumbuhan seperti lumut atau tumbuhan lainnya. Bersihkan bagian bak mandi menggunakan sikat sampai bersih. Rencana selanjutnya, kegiatan membersihkan sumur dilakukan rutin setiap bersama anggota keluarga yang lain. Ya, hasil kelompok 1 tadi berarti rencana kegiatannya adalah membersihkan sumur. Tadi sudah ada alat-alat yang dibutuhkan, terus ada rencana kegiatan selanjutnya. Ya, bagus sekali. Coba sekarang kelompok yang kedua, silakan sampaikan hasil laporan kalian. Ibu. Ya, dibacakan ya. Dan kegiatan membersihkan taman dan merawat tumbuhan. Tujuan kegiatan agar lingkungan terjaga dan tumbuh dibutuhkan sapu, keranjang sampah, cangkul, plastik, air, dan ember. Langkah kerja, persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan seperti sapu, keranjang sampah, cangkul, plastik, air, dan ember. Bersihkan daerah taman, siram tumbuhan. Rencana selanjutnya, kegiatan menanam tanaman di area taman bisa dilakukan pribadi maupun bersama lingkungan.
Iya, terima kasih. Hasil laporan kelompok 2. Kelompok 2 ini rencananya adalah merawat tanaman ya, tadi ya. Sudah ada alat yang dibutuhkan, terus langkah-langkah kerjanya. Nah, tadi karena sudah kalian melaporkan, tadi ada kelompok 2 yang sudah mengirimkan foto kegiatan melaksanakan melestarikan sumber daya alam di lingkungan kalian. Nah, tadi ini kelompok 2 adalah merawat tanaman. Ini gambar yang pertama, sudah ada yang mencangkul, ada yang menyapu, terus gambar yang kedua menyiram tanaman, mencabuti rumput. Ini gambar yang ketiga juga seperti itu. Nah, terima kasih kelompok 2 yang sudah mengirimkan tugasnya. Untuk kelompok yang lain nanti bisa menyusul ya. Nah, sekarang kita sudah mencapai kesimpulan. Kita tadi sudah belajar apa saja ya anak-anak? Sifatnya tokoh ada 3 macam, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oh iya, tadi kita belajar tentang sifat-sifat tokoh. Tadi ada 3, itu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Setelah itu kita belajar apa lagi ya? Sifat yang perlu dicontoh. Iya, sifat yang perlu dicontoh tadi adalah sifatnya siapa ya? Iya, betul sekali, sifat semut, karena semut rajin bekerja. Nah, kesimpulan dari upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara bagaimana? Apa saja? Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Iya, penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Iya, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, Tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, penggunaan energi alternatif. Sekarang kesimpulan dari dampak tidak menjaga lingkungan akan terjadi apa saja tadi ya? Kemudian tanah longsor, hutan gundul, gunanya hewan. yang penting adalah hewan. Nah, dari yang tadi kita sudah belajar ini, mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham sebenarnya? Sudah. Sudah ya. Nah, untuk materi apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran tadi? Sifat-sifat tokoh, kemudian Sifat tokoh. sifat yang perlu kita contoh. ya, terus kemudian apa lagi? Melestarikan sumber daya alam. Terus apa lagi? Dampak melestarikan sumber daya alam. Iya. Materi apa yang belum kalian pahami? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti kalian semua sudah paham ya? Ya, sudah. Terus bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Sangat senang, alhamdulillah. Bagian mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Cerita semut dan belalang. Oh iya, cerita semut dan belalang. Karena cerita itu tadi mengajarkan kita harus rajin bekerja ya, jangan malas bekerja. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form ya. Nanti linknya Bu Guru kirim ke grup WA.
Nah, pesan Bu Guru di sini, jangan lupa untuk selalu membantu orang tua. Kita harus mencintai lingkungan, yaitu dengan cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Ingat pesan Ibu tentang 3M apa saja yaitu anak-anak, yaitu 1. Memakai masker. Yang kedua, Cuci tangan air mengalir. iya, yang ketiga, menjaga jarak, apalagi dalam masa seperti ini anak-anak, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, terima kasih. Menjaga jarak. Ya, tadi kalian sudah paham ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi Bu Guru berikan? Tidak. Tidak, Tidak. Ya. Untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form yang Bu Guru kirim linknya nanti lewat grup WA, nggih. Kalian kerjakan, nanti Bu Guru kasih waktu sekitar sampai jam 5 sore. Kalau belum bisa kalian mengerjakan nanti setelah pembelajaran, ya Bu Guru tunggu sampai jam 5 sore ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian mempelajari buku tema 4, subtema 4, nanti pembelajaran keempat ya. Kalian baca-baca dulu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita tutup dengan berdoa dulu. Ayo Mas Ardan, dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah ya anak-anak ya. Jangan lupa untuk tugas yang belum dikirim nanti dikirim melalui grup WA. Bu Guru tunggu ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Bye. Yes.